Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu hak kewajiban praktik keagamaan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jamila Fauziana Khairiyah, NPM 34. Kebebasan memilih agama. Kebebasan dalam memilih agama termasuk dalam hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dihormati oleh masing-masing individu. Agama padahal kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak bisa terabaikan. Pemaknaan pada kebebasan beragama di Indonesia dimulai dari pengakuan pada sila pertama Pancasila yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa yang secara implisit juga mengandung ajaran toleransi. Undang-Undang tentang kebebasan memilih agama tercantum pada pasal 29 ayat 2, pasal 28I ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 yang isinya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktavianti, NPM 28. Apa yang telah diberikan negara kepada kita dalam beragama, dan apa yang sudah kita berikan kepada negara sebagai timbal balik. Hak asasi manusia tidak hanya diatur dengan suatu perundangan khusus, melainkan diintegrasikan ke dalam sebuah bentuk peraturan perundangan dengan tidak mengurangi substansi HAM yang sudah diamanatkan dalam konstitusi. Dengan kata lain, negara membentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai bentuk jaminan perundangan atas kebebasan beragama. Kita dapat mengambil kebebasan beragama sebagai salah satu hal yang telah diberikan oleh negara Indonesia kepada kita. Dimulai dengan kebebasan memilih apa agama yang akan kita anut sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Berikut agama yang diakui oleh undang-undang yang telah berlaku di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara Indonesia juga mengayomi masyarakatnya yang memiliki keinginan untuk berpindah dari satu agama ke agama yang lain, jika hal tersebut merupakan keinginan pribadi dari seorang warga negara Indonesia. Saya Novia Ramadanita, NPM 33 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pergantian agama. Tentu saja wajib melaporkan perpindahan agama kepada instansi pelaksana. Di sini instansi tersebut adalah kantor kelurahan. Kemudian mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dispenduk Capil dan melampirkan surat keterangan perpindahan agama dari rumah ibadah terkait. Kemudian pihak kelurahan akan mendaftarkan perubahan agama dan memberikan pelayanan atas pelaporan perubahan agama, kemudian mencetak dan menerbitkan KTP yang baru. Barulah setelah itu status agama berubah. Barulah dapat melakukan permohonan pembuatan KK yang baru berdasarkan alur yang sudah berlaku di Indonesia. Dilanjutkan dengan kebebasan dalam melaksanakan peribadatan yang dijamin keamanannya oleh negara. Ibadah merupakan suatu kewajiban bagi setiap makhluk beragama. Apabila seseorang yang mengganggu, apalagi membahayakan umat satu dengan lainnya, akan diberikan hukuman berdasarkan undang-undang dan pidana yang berlaku. Negara juga telah memberikan izin berdirinya rumah-rumah ibadah yang didirikan dari Sabang sampai Merauke dan membantu apabila terdapat sengketa masyarakat dalam hal pendirian rumah ibadah di daerah tersebut. Di samping itu, terdapat alur pendirian rumah ibadah yang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu syarat administratif, teknis bangunan gedung, dan syarat khusus lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Lalu apa yang telah kita berikan kepada negara sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih atas hak-hak yang telah kita dapatkan dari negara dalam hal kebebasan beragama. Sebagai warga negara yang baik, tentu sudah pasti harus melaksanakan kewajiban dalam bentuk rasa syukur atas hak-hak yang telah kita dapatkan dari negara dalam hal kebebasan beragama. Berikut kewajiban yang harus dilaksanakan meliputi yang pertama, melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak. Pajak berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
Kemudian ada warga negara sudah sepantasnya memilih satu agama dalam pencatatan status keagamaan dalam kartu identitas pribadi dan keluarga. Yang ketiga, menjaga toleransi dan saling menghormati sesama umat beragama. Sekian, terima kasih presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.